Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Apip Saipullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial untuk menggunakan data tables ya, dimana di video sebelumnya kita sudah berhasil mengimplementasikan data tables ya. Nah, di video kali ini kita akan coba ubah ya, datanya kan ini kalau di video sebelumnya itu kita menggunakan data manual gitu ya, kita hardcode lah gitu. Nah, kalau sekarang kita akan coba buat datanya lebih dinamis, kita hubungkan dengan sebuah file PHP ya. Jadi kita akan menggunakan database di sini. Database-nya akan menggunakan apa? Yaitu MySQL. Nah, untuk menggunakan database MySQL, kita perlu sebuah MySQL server tentunya gitu ya. Kita akan gunakan example. Nah, silakan kalian install XAMPP-nya ya. Kalian cari aja banyak instalasinya. Kemudian kalau sudah, kita akan start dua buah service-nya, yaitu Apache dan MySQL ya. Di sini kita akan menggunakan MySQL-nya ya. Nah, kita coba kalau sudah di browsernya bisa ketikkan php-myadmin atau kita klik aja di sini ya, admin. Otomatis nanti akan dibukakan localhost/php-myadmin. Ini akan membuka database-nya gitu ya. Kalau sudah, kita akan buat database baru ya. Di sini ada new, kemudian di sini kita bisa berikan namanya misalkan code gitu ya. Ini sebetulnya bebas aja ya, silakan. Nah, kalau udah katanya buat tabel, di sini kita akan buat tabel mahasiswa misalkan contohnya ya. Supaya gampang. Kemudian kita butuh, kalau mahasiswa itu kita butuh ID, NRP, nama, jurusan ya gitu ya. Kita akan coba segitu aja, 4 aja gitu ya, cukup. Nah, di sini ada ID. Terus saya butuh nama, berarti NRP dulu. Mohon maaf, NRP, kemudian nama, kemudian satu lagi itu jurusan aja gitu ya. Nah, di sini kemudian NRP-nya saya ubah jadi varchar, panjangnya cukup 16 aja misalkan. Namanya varchar 255, jurusan juga sama varchar 255 gitu ya. Oke, nah di sini ID-nya kita beri primary. Sebetulnya ini tidak terlalu dipermasalahkan juga ya, karena kita tidak akan melakukan fungsi misalkan update, delete atau add data gitu ke dalam database-nya. Kita hanya akan memanggil datanya aja gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita kasih primary aja, auto increment ya di sini. Tapi dia not no. Oke, di sini kita save. Nah, kalau sudah, kita akan coba masukkan ya datanya. Kita insert data di sini. Misalkan ID biarkan kosong, nanti otomatis akan dibuatkan. Saya akan masukkan misalkan seperti ini, NRP-nya nama saya. Kemudian juga jurusannya misalkan teknik informatika gitu ya. Terus saya juga mau tambah lagi. Ini sepertinya salah tadi ya, nama harusnya varchar ya. Kita coba ubah dulu. Di sini masih integer, kita change saja. Kita ubah jadi varchar. Oke, save. Kita kembali ke insert-nya. Kita masukkan lagi, ID biarkan kosong karena dia auto increment. NRP nama. Kemudian di sini jurusannya. Kemudian misalkan saya mau menambahkan satu lagi. Kemudian jurusannya juga. Nah, di sini tinggal kita klik go. Nah, kalau sudah ya terinsert seperti ini, kita lihat di browse-nya. Otomatis datanya sudah masuk. Sekarang kita akan melakukan coding ya. Nah, di sini coba sekarang ya buat file baru namanya index.php gitu ya. Karena kita akan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Selanjutnya, kita akan buka tag PHP ya. Kemudian kita akan coba buat function di sini ya.
buat function untuk koneksi ke database-nya gitu ya. Function koneksi, kemudian nah seperti ini kita akan coba buat satu variabel namanya $con gitu ya. Kemudian kita akan gunakan mysqli_connect ya. Nah, ini untuk melakukan koneksi ke database MySQL. Kemudian kita butuh beberapa parameter. Yang pertama adalah server dari database-nya. Kalau menggunakan local development server berarti menggunakan localhost. Kemudian username-nya biasanya root. Kemudian password-nya itu kosong. Atau jika kalian pengguna Mac itu password-nya root juga. Kita akan panggil lagi fungsi PHP yaitu mysql i_select db gitu ya. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah $con ya. Kemudian parameter yang kedua adalah nama database-nya. Tadi adalah pip_code gitu ya. Seperti ini ya. Kemudian return $con gitu. Selanjutnya akan kita bikin fungsi yang baru yaitu fungsi query ya. Function di sini query dalam kurung $SQL. Kita akan tangkap nanti parameternya gitu ya. Kemudian $con sama dengan, nah ini kita panggil fungsi koneksi di sini ya. Fungsi koneksi yang sudah kita definisikan di atas gitu. Kemudian kita akan buat $result ya. Ini kita akan melakukan query ya, mysqli_query. Nah, dari $con dan SQL-nya apa gitu ya. Nanti kita akan kirim lewat parameter gitu ya. Kemudian kita siapkan sebuah array kosong ya, $rows. Kemudian kita akan masukkan semua data yang diambil dari database itu ke dalam array $rows ini gitu ya. Kita akan coba masukkan sekarang. Berarti kita akan menggunakan pengulangan gitu ya. While $row sama dengan mysqli fetch asos gitu ya. Jadi kita akan mengambil datanya dari $result. $result ini adalah hasil query ke database-nya gitu ya. Maka masukkan ke dalam array $rows gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang di return adalah $rows-nya ya. Return $rows. Terlalu berlebihan kayaknya. Oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan coba ya buat di sini atau kita copy aja dari yang file sebelumnya ya. Jadi kalau kalian belum bikin untuk yang tutorial video pertama, silahkan ikuti dulu video pertama gitu ya. Kita akan coba copy dari sini ya. Kita copy dari yang ini berarti ya. Atau semua berarti kita copy ya. Kita copy aja semua. Kemudian kita paste ke sini. Oh, ada error karena ini harus ditutup terlebih dahulu ya. Nah, baru bisa. Kemudian kita akan perbaiki di bagian table-nya. Nah, ini kita bisa tutup aja ya T-body-nya. Kita hapus aja ya, karena kita nggak akan pakai gitu. Nah, ini atau kita copy dulu satu gitu ya. Satu aja sebagai nanti benchmark ya. Nah, ini T-body-nya kita tutup. Terus saya mau hapus gitu ya. Oh, tapi tidak terhapus. Oke, nggak apa-apa lah. Kita sort semua aja. Oke, kita hapus. Nah, sudah seperti ini. Berarti kita butuh T-body. Lalu di dalamnya ini kan TR-nya. Kemudian kita akan buka tag PHP di sini. PHP. Yang pertama adalah numbering ya. Yang pasti numbering itu kita pakai $i aja gitu ya. Seperti ini. Kemudian saya juga butuh for each, berarti untuk menampilkan datanya ya. For each. Nah, apa yang di for each di sini berarti kita harus panggil dulu ya fungsi query-nya gitu. Nah, di sini aja kita bisa panggil berarti $mahasiswa misalkan gitu ya. Sama dengan query. Kemudian di sini baru misalkan select bintang from mahasiswa ya.
Nah, seperti ini. Jadi nanti akan dikembalikan dalam variabel mahasiswa ya, dolar mahasiswa. Nah, selanjutnya di sini berarti ya tadi for each ya, kita lanjutkan ke sini dolar mahasiswa S ya, di sini misalkan dolar MHS, kemudian titik 2 kita tutup for each-nya PHP and for each gitu ya. Seperti ini, baru kita panggil dari database gitu ya. Kita akan coba scroll dulu ke bawah, kita copy yang ini. TR-nya kita masukkan ke dalam for each-nya gitu ya. Kita cut, kita masukkan ke sini. Oke, sudah seperti ini. Baru yang ini kita ubah, berarti numbering-nya kita ambil dari buka tag PHP ya. Kemudian atau kita echo aja ya, berarti kita ubah PHP-nya jadi sama dengan di sini echo dolar i plus gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini kita ubah, kita buka tag PHP. Di sini saya langsung punya satu snippet ya. Di sini PHPP. Jadi sama aja sebetulnya gitu ya. Kalian juga boleh bikin manual aja ya. Sama kayak tadi buka tag PHP terus ganti jadi sama dengan ya. Di sini dolar MHS kemudian nama tadi ya, atau NRP dulu ya. NRP. Kemudian kita copy aja yang ini berarti ya. Kita copy sampai sini ke bawah. Berarti yang ini kita hapus, kita ganti bukan NRP tapi nama gitu ya. Dan terakhir adalah jurusan. Oke, jurusan. Kita save, kita coba buka di browsernya sekarang ya. Tapi bukanya kita harus pakai live server punyanya PHP gitu ya. Atau kalian bisa buka aja lewat XAMPP ya. Arahkan ke localhost, kemudian kalian cari gitu ya. Saya akan coba di sini pakai PHP server ya. Silakan kalian install aja, ada extensionnya ya untuk PHP server ini. Nah, sekarang datanya sudah lebih dinamis kan, diambil dari database. Nah, ini sama dengan 0 tadi ya, kita coba ubah dulu. Harusnya sama dengan 1 gitu ya. Nah, seperti ini. Tuh kan, sekarang datanya sudah lebih dinamis gitu. Kita akan coba searchingnya. Tuh, dia juga searchingnya udah kayak pakai Ajax gitu ya. Sudah live search. Kita coba ini sortingnya. Nah, ini ya, sorting berdasarkan nama, sorting berdasarkan NRP misalkan gitu ya. Oh, ini belum berubah ya. 1 0. Kita lihat di sini dolar i plus ya. Tapi sudah betul harusnya. Kita coba. Nah, tadi belum terrefresh gitu ya. Seperti itu ya. Kurang lebih penggunaan data tables, atau kita coba tambahkan datanya supaya lebih banyak ya. Silakan kalian tambahkan dulu misalkan 100 data gitu ya, supaya terlihat gitu penggunaan dari data tablesnya. Nah, di sini saya sudah tambahkan beberapa data. Kita akan coba ya buka di webnya ya. Nah, kita lihat datanya udah bertambah ya. Pagination-nya tuh ya, kita lihat sudah jalan juga. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.